setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Karena itu kita harus memastikan menuju kepada upah yang layak. Yang ketiga adalah social security, jaminan sosial. 3 hal inilah yang akan kami fokuskan memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh. Kita ingin menunjukkan bahwa Hari Buruh itu memperingati hari perjuangannya buruh, sehingga kita menunjukkan bahwa cara memperingati Hari Buruh ya dengan cara berjuang, bukan dengan cara berpesta pora seperti bagaimana yang ditunjukkan oleh sebagian kelompok hari ini. Situasi rakyat hari ini itu situasinya sangat buruk. Ada situasi krisis yang sedang dihadapi, situasi kehidupan rakyat khususnya kelas buruh itu sangat buruk. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Selamat malam, Presiden Prabowo Subianto telah memasukkan banyak aktivis ke dalam pemerintahannya di berbagai posisi. Keberadaan aktivis sebagai motor kekuatan penyeimbang diperlukan untuk memastikan pemerintahan berjalan dalam koridor konstitusi dan berpihak pada kepentingan publik. Lalu, bagaimana wajah masyarakat sipil jika para penggeraknya bergabung dengan pemerintah? Semua diborong istana, Indonesia mau kemana? Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV untuk membahas tema kita malam ini ada Mbak Nining Elitos, Koordinator Dewan Buruh Nasional KASBI atau Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Apa kabar Mbak Nining? Masih semangat? Oh, pasti. Harus semangat. Selalu ya? semangat. Oke. Boleh lebih dikit Mbak? Oke, supaya terdengar lebih jelas suaranya Mbak Nining sebagai aktivis buruh. Ada juga Bung Ferry Amsari, dosen, aktivis, pengamat, ya kan, pendengung, ya, dari Universitas Andalas. Apa kabar Bung Ferry? Masih? Alhamdulillah baik. Ada juga Mas Budiman Sujatmiko, Kepala BP Taskin, aktivis 98 yang dalam catatan sejarah banyak disebut salah satu yang menggulingkan rezim Orde Baru. Enggak juga. Tapi terima kasih atas undangannya, Mas Yogi. Iya. Ya, terima kasih. Last but not least ada Said. Saya menyebutnya Pak Said Agil sebagai Presiden KSPI. Said Iqbal, maaf sorry. Said Iqbal atau sekarang menjadi penasihat Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Apa kabar Pak Said? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mbak Nining dulu nih, satu-satunya perempuan di meja ini. Mbak Nining, kalau melihat Mas Said dilantik di istana, kawan satu perjuangan, tentu sebagai kawan gembira. Tapi dalam konteks pergerakan, dan saya menyebutnya adalah ini bisa disebut babak baru relasi gerakan buruh dengan pemerintah, dengan masuknya Mas Iqbal, dan sebelumnya ada Pak Jumhur Hidayat. Apa yang boleh kita dengar dari Anda sebagai sesama? Anda kalau harapan terlalu umum lah. Kira-kira Anda menitipkan langsung aja. Kira-kira apa yang mau Anda tanyakan atau apa yang mau Anda sampaikan kepada Pak Said? Iya, pertama saya secara pribadi karena saya kenal dan kemudian sebagai teman gitu ya, bagi saya ya senang-senang saja gitu ya. Tapi harus diingat. Saya penting tapinya ini. Karena kita juga belum tahu apa peran dan manfaat serta kedudukan. Kita harus lihat dalam kedudukan hukum ketatanegaraan gitu ya. Termasuk apakah penasehat ini pasif atau menjadi aktif. Penasehat. Iya kan gitu, karena penasehat ketenaga kerjaan. Karena kita tahu problem persoalan ketenaga kerjaan yang sangat kompleks
dan sampai hari ini belum ada terjadi perbaikan atas nasib Upah layak mayoritas soal terhadap alih daya rakyat. itu belum selesai ya dengan. Oh iya, pasti tidak hanya bicara tentang upah layak, tapi kerja layak, terus kemudian hidup layak. Anda boleh berharap dong Sampai dengan masuknya hari Pak ini, Said ke dalam. Ya makanya saya bilang akan lebih sebelum cepat. kita bicara berharap, tentu kita harus lihat perannya pasif atau aktif kan gitu. Kalau dia pasif, kita sudah bisa melihat tidak akan membawa perubahan apapun gitu. Nah, apakah yang dinasehat itu mekanismenya nanti kita lihat mau didengar atau enggak? Kita sudah tahu dalam perjalanannya baru setahun lebih gitu ya gitu. Seringkali orang mengkritik dan kemudian memberikan masukan pandangan terhadap bagaimana persoalan rakyat, tentang persoalan misalkan hari ini adalah tentang keamanan bekerja, atau istilahnya karena hari ini semakin terjadi fleksibilitas tenaga kerja, buruh mudah di PHK, buruh semakin lemah dilindungi gitu. Job security. Terus sebelum lagi upahnya semakin rendah, apalagi kalau kita bicara situasi kondisi masyarakat kita hari ini, petani-petani di desa, tanah-tanah masyarakat dipaksakan atas nama pembangunan proyek strategis nasional, mereka kehilangan ruang hidup, lingkungan menjadi rusak gitu ya, kemudian menjadi buruh, upah murah, terus kemudian tidak punya kepastian kerja karena sistem kerja kontrak, alih daya, terus kemudian juga belum lagi PHK, belum lagi tentang persoalan penyelewengan hukum gitu ya, tentang persoalan pelanggaran terhadap hukum yang masih minimal gitu. Karena Mbak Nining mengatakan ini bisa aktif atau tidak, ini ada Bung Ferry Amsari yang kita secara kepakaran paham juga di mana kedudukan penasehat dibandingkan dengan menteri. Bung Ferry, apa kira-kira Anda bisa membantu menjawab nggak apa yang kekhawatiran atau pertanyaan dari Mbak Nining soal keberadaan Pak Said ini di dalam aktivis buruh yang ada di dalam istana? Ya, saya melihat sebenarnya ada kecenderungan pemerintah saat ini tidak punya kepercayaan diri maksimal. Kenapa? Sehingga semua ditarik, diborong begitu ya. Tentu tidak dalam rangka kalau biasanya orang borong-memborong ini harga sedang murah ini. Tapi memang beberapa figur ini bisa kita ketahui adalah figur sentral dalam berbagai isu. Ya. Siapa yang tidak kenal Budiman Sujatmiko? Gitu ya. Kalau Anda punya sejarah pergerakan, Anda harus baca dia. Gitu ya. Siapa yang tidak tahu Said Iqbal? Ya. Kalau Anda ada di dalam gerakan buruh, Anda pernah berdiskusi panjang dengan dia. Nah, orang ini yang hendak ditarik oleh istana. Itu sebabnya kesan yang saya tangkap terlalu banyak yang ditarik. Fungsinya, kalau ditarik dalam konteks untuk memperbaiki, mempercepat kebijakan, nggak ada salahnya kan? Tidak ada salah, tetapi terlalu banyak itu menyebabkan pemerintahan tidak efektif dan efisien. Catatan saya dengan berbagai peristilahan yang muncul untuk menarik teman-teman ke dalam istana, ada staf khusus presiden, ada utusan khusus presiden, ada penasehat khusus presiden, yang tiba-tiba namanya saja penasehat, tapi kerja-kerjanya eksekutif. Saya ambil contoh, penasehat khusus presiden bidang komunikasi, tapi jadi jubirnya presiden. Dengan kata lain, sebenarnya ada orang yang ingin jadi badan komunikasi, tapi sudah ada. Kalau masuk berduaan nanti jadi bawahan satu, atasan satu, nggak mau. Jadi fungsinya sama, tetapi namanya, nomenklaturnya berbeda. Bagi saya itu pemubaziran. Nah, kalau langsung ke posisinya, ya, kalau menggunakan catatan soal kemanfaatan apa bagi pemerintahan posisi Pak Said Iqbal, pertanyaan besarnya untuk apa ada menteri yang ngurus buruh, ada pula penasihat ngurus buruh? Bukankah tugas salah satu menteri adalah dalam bidang tertentu membantu presiden? Presiden kemudian menasihati menteri. Sekarang ada presiden partai buruh menjadi penasehat presiden. Nah, ini sudah bingung namanya. Nah, yang tugasnya menasihati presiden dalam hal ini menurut saya tidak diperlukan. Karena harus ada faktor penyeimbang di luar istana untuk kerja-kerja dan kebijakan-kebijakan negara terkait tenaga kerjaan. Pak Said, kalau gitu, Pak Said, karena Pak Said sedang dalam perawatan mata, saya persilahkan jika memang ruangan ini dianggap terlalu terang untuk izin pakai kacamata. Ya, silakan.
Lebih gagah juga kelihatan. Supaya clear pemirsa, Prof. ini Yusuf. bukan karena baru dilantik menjadi setingkat menteri, bukan, tapi karena memang treatment mata. Mas Said mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Ferry. Terima kasih. Pertama tentu ada 2 pertimbangan yang kami di KSPI khususnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, untuk mengambil posisi membantu Presiden sebagai penasehat bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebelum ke sana, kalau boleh tahu awal komunikasinya gimana? Dipanggil atau ada kebutuhan atau kalau Diskusi boleh yang mengalir, Oke. diskusi yang Langsung dengan Presiden. langsung dengan Presiden beberapa waktu sebelumnya. Oke. Misal contoh, pada waktu itu kita kan gelisah ya dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, dan saya Kami lihat menyatakan ini kekalahan politik kaum buruh. Bagaimana mungkin semua partai politik bersepakat terhadap sesuatu yang merugikan posisi buruh, downgrade terhadap kesejahteraan, Waktu itu, outsourcing masif, waktu Omnibus Law digodok sampai pemerintahan diketok. sebelumnya. Seiring berjalannya waktu Iya. sampai dengan akhirnya masuk ke dalam pemerintahan. ke dalam Bagaimana? kekuasaan ini, kami berkesimpulan memang kekuasaan itu sesuatu yang penting dan bukan tabu. Berpolitik bagi buruh itu bukan tabu. Buruh itu makhluk berpolitik. Anda pergi ke Amerika Latin, bahkan mereka punya partainya. Pertanyaannya adalah berpolitik pasti boleh, tetapi Boleh. ada di luar atau di dalam Iya. kekuasaan itu yang sering Iya. kita diskusikan. Betul, boleh oposisi. Ketika ada di dalam, boleh, apa yang ya, Anda bisa masuk dalam jelaskan? kekuasaan. Nah, dalam diskusi-diskusi itu dimulai dengan kekalahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Begitu Pak Presiden Prabowo terpilih, maka kita KSPI menyatakan bersepakat ini kesempatan dan ruang untuk memberikan masukan secara aktif, tadi yang Mbak Nining bilang, secara aktif terhadap koreksi kebijakan-kebijakan yang sebelumnya. Pak Prabowo 2014-2019 didukung oleh KSPI secara total. Karena kita punya pertimbangan. Jadi ada historisnya kultural. ya? Ada Ada historisnya. Oke. Ada historis. Bahkan saya waktu itu terpilih sebagai ILO Governing Body, salah satu pengurus pusat PBB, badan di PBB, ILO Governing Body berkantor di Geneva. Saya disuruh milih waktu itu sama ITUC, Konfederasi Serikat Buruh. Saya simpulkan artinya memang ada pembicaraan, ada historis dari 2014. Ya, ada historis itu, saya suruh pilih. Anda tetap mau ILO Governing Body atau Anda mendukung Prabowo. Saya bilang Anda nggak boleh ikut campur dalam urusan negeri kita. Serikat Buruh itu bebas, independen, Oke. sekalipun Anda orang Kalau gitu internasional. saya akan tahan dulu, saya ke Mas Budiman. Mas Budiman sebagai pendahulu aktivis yang ada di dalam, kan selalu bahasa klasiknya. Oh iya kan pendahulu di dalam, lebih dulu kan setelah itu Bang Jumhur. Bahasa klasiknya adalah ingin memperjuangkan dari dalam sistem. Oke. Ya kan itu kan. Sama juga saya lihat pernyataannya Mas Said juga sama juga. Anda melihat ini memang yang sudah di dalam ya. Dalam prakteknya adalah memang ada kebutuhan politik semata untuk tanda kutip, bukan tanda kutip lagi, untuk meredam suara-suara kritis sebagai bagian dari stabilitas sebuah pemerintahan, atau ternyata di luar itu ada hal yang publik belum tahu apa yang disampaikan, apa yang dikerjakan oleh aktivis di dalam istana. Bukan kebutuhan politis, Oh bukan. kebutuhan ideologis. Oke. Apa? Bagaimana menjelaskannya? Pak Prabowo, saya menyatakan di sini mungkin presiden pertama di era reformasi yang membawa visi misi ekonomi politik yang agak berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Oke. Lebih tegas membicarakan perubahan-perubahan struktural, lebih tegas dalam memfungsikan APBN sebagai mesin pemerataan. Selama ini presiden-presiden Indonesia sebelumnya memfungsikan APBN kebanyakan sebagai mesin pertumbuhan. Presiden Prabowo saya kira setelah reformasi adalah presiden pertama yang memfungsikan APBN sebagai mesin pemerataan. Ada 1.300 triliun rupiah diarahkan untuk pengentasan kemiskinan, pengurangan kemiskinan. Itu artinya ada keberpihakan itu. Artinya keputusannya kami masuk adalah keputusan ideologis. Satu, kedua. Anda melihat itu konsep atau sudah ada yang diterapkan? Ya itu sudah dicari keputusan bersama dengan DPR dong. Tercermin di APBN bukan rencana. Kedua, kalau tadi Pak Ferry bicara terlalu banyak aktivis. Saya ingat tahun 2011 saya pernah berbicara dengan Lula da Silva, presiden dari Partai Pekerja Brasil. Brasil. Menurut saya malah bukannya kurang banyak, bukannya kurang terlalu banyak, kurang banyak.
ketika Lula bicara, Lula bagaimana Anda membangun struktur kabinet Anda dalam mencapai tujuan-tujuan pengatasan kemiskinan, mengatasi kesenjangan sosial. Tapi itu kan beda, Mas. Enggak sebentar. Itu yang memegang kekuasaan buruh. Enggak sebentar. Bukan gini. Harus dilihat. Enggak bisa juga kita mengatakan bahwa pro buruh harus asalnya buruh, enggak juga ya. Tentu saja tidak seperti itu. Perdana Menteri Spanyol, Partai Buruh Sosialis Spanyol itu bukan buruh gitu ya, seorang intelektual. Tapi intinya saya mengatakan bahwa ada kebutuhan struktural untuk menempatkan orang-orang dari aktif. Saya bilang, bagaimana Anda membagi kabinet? Budiman, saya bagi dua. Kabinet kementerian-kementerian mendorong pertumbuhan ekonomi, Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Investasi. Saya prioritaskan CEO. Tapi Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Agraria, Kementerian Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kepala BP Taskinya Brazil, saya prioritaskan pimpinan gerakan buruh, gerakan petani, gerakan perempuan, intelektual. Nah, artinya apa? Anda banyak kalau untuk sebuah tujuan struktural seperti itu, saya kira ini jangan dilihat ini hanya sekedar kebutuhan politik taktis meredam. Saya kira kita mereduksi ya. Kita lihat aja dari memang visinya Pak Presiden Prabowo apa. Saya mau mengklirkan dulu. Ketika semua pihak, banyak kalangan mengatakan bahwa ini soal efektivitas. Lalu banyak posisi-posisi yang tanda kutip seperti tidak ada-adakan. Anda ada yang sudah ada di dalam, bisa cerita benarkah itu atau memang ketika sudah di dalam dengan posisi-posisi yang tertentu mau menyelesaikan satu masalah itu susahnya minta ampun. Bagaimana yang Anda rasakan selama hampir 2 tahun kan Anda ada di dalam? 1,5 tahun ya kurang. Iya kan? Kaitannya dengan BP Taskin atau apapun ada nggak? Benar nggak pernyataan orang-orang di luar? Kesulitan berkomunikasi? Iya, dengan presiden. Kebetulan. Tapi tahan dulu jawabannya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah di Satu Meja The Forum.